Pemirsa, segala cara dilakukan banyak orang untuk dapat menjadi kaya. Di antaranya adalah dengan menekan pengeluaran sebesar mungkin, hidup seminimal mungkin, dan juga tidak memiliki asuransi. Tepatkah cara demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kebetulan ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Ibu Winnie, seorang ibu rumah tangga yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Namun dia belakangan ternyata baru menyadari sikap hati-hatinya ini, iritnya ini, dianggap pelit oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini sebetulnya irit itu berarti pelit tidak sih Pak? Bedanya di mana? Ya, banyak yang tidak bisa membedakan apakah ini disebut irit ataupun pelit. Sebetulnya membedakannya sederhana. Yang paling penting adalah apakah pengeluaran itu untuk kebutuhan kita atau hanya untuk kesenangan misalnya. Jadi kalau misalnya saya jalan dengan teman-teman, misalnya ya kita jalan ke satu tempat yang membutuhkan banyak pengeluaran dana, kemudian saya menahan diri untuk itu, buat teman-teman yang melihat itu kesannya kayak pelit. Padahal buat saya ini adalah cara saya menahan diri supaya saya nggak menghamburkan uang dengan sengaja. Jadi bagaimana melihatnya dan juga bagaimana mengelompokkan irit dan pelit itu yang paling penting kita lihat. Kalau dia butuh dan dia tidak membeli barang tersebut atau kebutuhan tersebut, tapi memanfaatkan orang lain, misalkan minjem dari orang lain atau sampai orang lain tersebut yang membelikan buat dia sementara duitnya ada, nah itu bisa dikategorikan pelit. Tapi kalau dia mengatur pengeluaran dia semaksimal mungkin, ada pos-pos tertentu dan dia menjaga itu, nah ini yang kita kategorikan irit. Jadi irit itu sebetulnya hal yang bagus di dalam investasi untuk kedepannya. Oke, tapi tentu untuk kedepannya kita juga harus tetap merencanakan keuangan dengan sedini mungkin, sedetail mungkin ya Pak ya. Bagaimana kita harus bersikap dalam merencanakan keuangan ini? Dalam merencanakan keuangan, seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya setiap pengeluaran itu ada posnya. Jadi pada saat menerima income, misalnya menerima gaji, sudah ada pos sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk hidup sosial, misalkan seperti itu, bergaul, belanja dan sebagainya. Dan yang jangan dilupakan adalah yang tadi, porsi investasi, karena investasi yang menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Oke, jika kemudian kita sudah menyiapkan pos-posnya, tapi kemudian pada akhirnya kita tidak dirasakan bisa menikmati hidup. Nah, bagaimana kita bisa tetap menikmati hidup, tapi juga kita memiliki asuransi, investasi, dan lain-lainnya? Ya, menikmati hidup relatif. Ya, ada orang yang ingin karena uang yang diterima, misalnya gaji setiap bulan itu diterima dalam jumlah tertentu, tapi pengen dihabiskan. Cara menikmati hidupnya seperti itu, tapi nggak melihat lagi ke depannya seperti apa. Tapi ada juga orang yang melihat dia akan bisa menikmati hidup di masa depan. Saat ini dia irit, tapi pada saat pensiun nanti dia akan lebih menikmati hidup. Nah, bagaimana caranya? Dia berinvestasi, membeli asuransi, kemudian juga melakukan pos-pos terhadap pengeluaran tadi. Jadi perencanaan keuangan itu perlu untuk kedepannya, bukan untuk di saat ini kita nikmati. Oke, bagaimana kita bisa membedakan mana asuransi investasi yang cocok buat kita, mana juga yang tidak? Pasti ini kita juga harus memiliki pertimbangan tersendiri ya. Pertimbangan umum untuk melihat produk asuransi atau investasi yang cocok, yang pertama adalah tentunya risk profile. Kalau saya orang yang amat sangat concern terhadap uang saya, misalnya saya amat sangat berhitung terhadap pengeluaran saya, biasanya orang-orang seperti ini tuh ada di tipe konservatif. Dia lebih senang deposito daripada saham misalnya. Nah, untuk itu dia harus sesuai dengan risk profile dia. Kemudian juga yang perlu dilihat adalah proporsinya. Jangan sampai kebanyakan juga asuransinya sehingga over insured, kemudian investasinya kurang. Jadi mesti ada balancing di situ. Oke, jadi kesimpulannya jika Ibu Winnie ingin investasi seperti apa yang cocok untuk beliau? Harus dicek risk profile dia. Apakah dia nyaman dengan misalnya saham yang mempunyai risiko lebih tinggi tapi juga menjanjikan hasil investasi return yang lebih tinggi, atau dia nyaman dengan hidup tenang dengan money market misalnya, deposito dan sebagainya yang angkanya pasti. Nah, hal-hal seperti ini akan dilihat dari awal pada saat kita melakukan perencanaan keuangan. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh